يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاني الدين، واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu khairu nabi arsalahu Allahu ilal alam kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa ala ali sayyidina Muhammadin salatu wa salaman daiman mutalaziman ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, khatib berwasiat kepada khatib, khususnya dan umumnya kepada hadirin rahimakumullah pada umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian melaksanakan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. InsyaAllah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih kebahagiaan hidup di akhirat. Allahumma amin.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentunya setelah itu kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, memasuki bulan Sya'ban setelah melewati bulan Rajab, dan insya Allah kita senantiasa berdoa untuk bertemu di bulan Ramadan pada tahun ini. Di awal bulan Rajab kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, berilah keberkahan kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah dan kita akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dan kenikmatan beribadah di bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya umat Islam, kita semua ini umat Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan, apakah itu makhluk manusia, hewan, hingga tumbuh-tumbuhan dan lingkungan. Di antara bentuk kasih sayang yang terkandung dalam ajaran agama kita itu adalah berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar, berkata-kata yang lemah lembut. Perkataan dan ucapan yang baik merupakan perbuatan yang terpuji, yang mendatangkan kebaikan dan dapat meninggikan derajat manusia, baik itu di sisi Allah maupun di antara sesama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengucapkan perkataan yang baik. Tidak dibenarkan kita berkata yang tidak baik, mengumpat, dalam bahasa orang Malang itu meso, dan seterusnya. Karena jelas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qulu linnasi husna, yang artinya ucapkanlah kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Ucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan surga kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih, yaitu surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Pakaiannya pun juga dari sutra. Segala hal yang di dunia ini tidak diperkenankan oleh Allah bagi kita laki-laki untuk memakainya, gelang emas, pakaian sutra. Tapi di surga nanti Allah memberikan kenikmatan dan kelebihan, kemolekan berhias dengan menggunakan hal-hal yang dilarang itu. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan bahwa karakter mereka itu ditegaskan, yaitu orang-orang yang di dunia itu senantiasa diberi petunjuk untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada yang nantinya menjadi penghuni surga, itu mereka yang oleh Allah diperkenankan, ditakdirkan untuk berkata-kata yang baik dan juga dengan ucapan yang baik untuk hubungan komunikasinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa hudu ila thayyibi minal qawli wa hudu ila siratil hamid, yang artinya adalah dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan juga ditunjuki pula oleh Allah kepada jalan yang terpuji.
Maka hadirin rahimakumullah, kita tentunya sangat bersyukur kepada Allah manakala kita senantiasa dibimbing, manakala kita senantiasa ditakdirkan berucap kata-kata yang baik. Itu artinya Allah telah membimbing kita ke dalam kenikmatan surganya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di ayat lain Allah juga menegaskan agar orang-orang yang beriman itu berkata-kata yang baik, baik itu kepada manusia yang muslim maupun kepada non-muslim. Jadi kepada siapa saja kita diperintahkan untuk berkata yang baik, sebagaimana Allah pernah perintah kepada Nabiullah Musa dan Harun ketika menghadapi Fir'aun, manusia yang dilaknat, bahkan taubatnya ditolak oleh Allah. Dalam menghadapi dia, raja yang penuh kesombongan itu, Nabi Musa dan Harun pun diperintahkan untuk berkata yang lembut, berkata yang santun, berkata yang baik. Padahal itu adalah musuh Nabi dan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dan memerintahkan agar Nabi Musa dan Harun tetap mendakwahkan dengan kalimat-kalimat yang santun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanza'u bainahum, inna syaitana kana linnasi aduwwan mubina. Yang artinya adalah, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau perkataan yang lebih benar, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ayat-ayat yang disajikan di atas merupakan pengingat bagi kita supaya senantiasa menjaga ucapan kita. Tidaklah yang keluar dari mulut kita itu melainkan kebaikan. Minimal jika kita tidak bisa mengucapkan kebaikan, maka lebih baik diam. Jangan sampai ucapan yang keluar dari mulut atau lisan kita malah menyakiti hati orang lain, disengaja ataupun tidak. Ingatlah dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Al hadis atau kama qala, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau jika tidak, diam. Jangan sampai perkataan kita yang tidak baik kepada orang lain membuat kekacauan di tengah masyarakat atau di komunitas yang lebih terbatas dan merusak hubungan harmonis yang telah tumbuh dan terpelihara di dalamnya. Berkata-kata apa saja itu boleh, diperbolehkan karena hukumnya mubah, asalkan jangan berlebihan sehingga nantinya ucapan kita itu tidak dapat disaring dan perkataan buruk pun mengarah kepada orang lain. Akhirnya hal itu menimbulkan kerusakan dan penyakit hati, sakit hati, penyakit hati, dendam, hasad bermula dari hal ini, baik bagi orang yang berbicara ataupun bagi orang yang mendengarnya. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, sebagaimana difatwakan oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan, yang bagi liman arada ayyantiqa ayyatadabbaru ma yaqulu qabla ayyantiqa fa in zaharat fihi maslahatun takallam wa illa umsaka. Yang artinya adalah, hendaknya bagi siapa saja yang ingin berbicara, dia itu berpikir-pikir dulu apakah ucapannya itu mengandung maslahat, kebaikan atau tidak. Maka silahkan, apabila tidak, silahkan menyampaikan.
perkataan itu yang kita pikirkan. Sebelum kita berkata, kita pikirkan, kata Imam Nawawi. Jika tidak, maka lebih baik diam. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di atas. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat peduli kepada kita umatnya. Beliau tidak ingin, tidak mau, bahkan sangat sedih jika umatnya nanti itu disiksa dan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kiat-kiat, upaya-upaya agar kita itu terbebas dari api neraka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perbuatan-perbuatan kecil, sederhana, yang remeh, yang jika itu ikhlas kita lakukan, itu bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad mengatakan, ittaqun nara walau bisyaqqi tamratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Artinya adalah jauhilah, cegahlah neraka itu meskipun bersedekah hanya dengan sebuah kurma, sebuah biji kurma. Maka apabila tidak mampu melakukannya karena mungkin keterbatasan ekonomi sampai sedekah samroh satu buah kurma saja tidak mampu, maka Nabi menganjurkan untuk membebaskan diri dari api neraka itu. Jika tidak mampu melakukannya, maka hendaklah bersedekah dengan tutur kata yang baik. Bisa kita pahami bahwa hadis ini bersedekah dengan samroh, sebiji kurma yang ikhlas bisa membebaskan dari api neraka. Demikian juga perkataan yang baik. Karena hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, barang siapa yang berkata-kata yang baik, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Berkatalah kalian dengan perkataan yang baik, maka itu akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Jadi ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar perbuatan sederhana kecil tapi ternyata berdampak luas bagi pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berkata yang baik bisa menyebabkan seorang akan dibimbing perbuatan yang menjadi baik. Perkataan yang baik akan bisa menyebabkan seorang diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya, dan perkataan yang baik akan bisa membebaskan seseorang dari siksa api neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita semua menjadi pribadi yang baik dalam berperilaku, termasuk juga di dalamnya dalam bertutur kata. Semoga kita digolongkan sebagai orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman itu bukanlah mereka yang suka mencaci, suka mengumpat, suka berkata kasar. Orang yang beriman itu adalah mereka yang perkataannya lembut, sopan santun, dan baik, dan menyampaikan hal-hal yang benar, tidak mengandung kebohongan. Ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, laisal mu'min bit-ta'ani walal la'an, yang artinya adalah orang-orang yang beriman itu bukanlah orang-orang yang suka mencela, dan juga bukan orang suka mengutuk atau mengumpat, atau dalam bahasa kita sehari-hari itu adalah orang yang suka mesum. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa berkata, bertutur kata yang benar dan santun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyil qadima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin rabbana innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna wa ya khairan nasirin. Allahumma ansurna wa ya khairan nasirin. Allahumma ansur ummat Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farriz ummat sayyidina Muhammad farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal mihan wa su'al fitan waz zalazil wa mihan wa corona min baladina hadha Indonesia khusus wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.